Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini insyaallah saya akan menyebutkan beberapa sunnah yang berkaitan dengan Id, hari Idul Fitri atau Idul Adha. Yang dimana dengan menghitung hari atau waktu yang dekat ini, kita akan bertemu dengan Idul Fitr. Maka alangkah baiknya kita mengulang kembali, mengingat-ingat kembali sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan hari Id. Yang pertama yang disunahkan dalam Id itu adalah salatul Id atau disebut dengan salat Id, ya. Salatul Id atau salat Id, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha. Dan ini hukumnya adalah sunnah muakkadah dan sebagian ulama mewajibkan. Mengapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukannya, selalu mengadakannya, dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar seluruh umat Islam keluar ke lapangan untuk menghadiri salat Id. Bahkan wanita-wanita gadis yang dipingit pun diperintahkan untuk dikeluarkan untuk menghadiri salat Id. Sebagaimana dalam hadis disebutkan dari Ummu Atiyah, beliau mengatakan, "Kunna nu'maru atau umirna an nukhrijal awatiq wa dhawatil khudur." Kami pernah diperintah untuk mengeluarkan, artinya mengajak keluar, ya, para wanita-wanita yang dipingit, wanita gadis perawan yang dipingit. Ini menunjukkan pentingnya salat Id. Karena pada dasarnya wanita itu tempatnya di rumah. Tempat terbaik bagi wanita untuk salat, ya, beramal saleh itu di rumah. Tapi ketika salat Id, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan wanita untuk keluar, ya, menghadiri salat Id. Ini menunjukkan betapa pentingnya salat Id. Oleh karena itu tidak heran bahwasanya sebagian ulama mewajibkan salat Idul Fitri atau Idul Adha bagi kaum muslimin. Dan adapun waktunya adalah dilaksanakan ketika Idul Fitri atau Idul Adha dimulai dari terbitnya atau setinggi, ya, ketika matahari sudah setinggi tombak, ya, dari terbitnya matahari, ya, atau dimulai dengan atau sama waktunya dengan salat duha, ya. Itu waktu salat Id, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha. Perbedaannya, kalau Idul Fitri disunahkan agak sedikit diakhirkan. Ya, kenapa demikian? Hikmahnya adalah agar manusia bisa leluasa atau lebih ada waktu untuk mereka untuk membayar zakat fitrah atau zakatul fitr. Kalau Idul Adha, sunnahnya adalah disegerakan, lebih dipercepat. Kenapa demikian? Hikmahnya adalah agar bisa menyembelih hewan kurban, ya, sehingga ada waktu untuk menyembelih hewan kurban. Kemudian salat Id dilakukan di lapangan, bukan di masjid, ya. Pada dasarnya salat Id dilakukan di lapangan sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan para sahabat untuk keluar ke lapangan untuk melaksanakan salat Id. Adapun caranya adalah, maka salat Id dilakukan dengan 2 rakaat. Rakaat pertama 7 takbir, 7 takbir setelah takbiratul ihram, dan kemudian rakaat kedua adalah 5 takbir, ya, setelah takbiratul intiqal, takbir pindah, ya. Itu dilakukan takbir-takbir ini sebelum membaca surat Al-Fatihah. Dan kemudian setelah salat baru diadakan khutbah,
Ya, jadi khutbah Id itu dilakukan setelah sholat, bukan sebelum sholat, sebagaimana sholat Jumat. Ya, berbeda. Dan tidak ada sholat sunnah sebelum atau sesudah sholat Id, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini diantara sunnah yang paling besar atau yang paling nampak yang ada pada sholat Id. Kemudian ada sunnah-sunnah yang lain yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim pada hari Id, itu adalah yang pertama mandi. Mandi pada hari Id. Ya. Sebagaimana dalam athar Ali bin Abi Thalib, beliau ditanya tentang mandi. Kapan disyariatkan mandi? Beliau mengatakan pada hari Jumat, yaumul Jum'ah, wa yaumul Id, wa yaumul Arafah, wa yaumul Adha. Kata Ali bin Abi Thalib, mandi itu disyariatkan pada hari Jumat, hari Arafah, hari Idul Fitr, dan hari Idul Adha. Kemudian berikutnya adalah memakai pakaian yang terbaik. Sebagaimana dulu Nabi SAW pada hari Id memakai burdah hamra, burdah warna merah, ya, pakaian warna merah. Dan itu adalah pakaian yang terbaik, yang terbaik dan terindah yang dimiliki oleh Nabi SAW saat itu. Kemudian ya, yang berikutnya adalah makan sebelum salat Id. Ya. Jadi sebelum berangkat untuk salat Idul Fitr, ini terutama salat Idul Fitr maksudnya ya. Maka hendaknya atau disunahkan, dianjurkan seorang muslim itu makan terlebih dahulu di rumah, kemudian baru berangkat untuk salat Idul Fitri. Adapun salat Idul Adha, maka sunnahnya terbalik, yaitu tidak makan dulu, ya. Makannya nanti setelah salat Id. Itu kalau Idul Adha. Kemudian sunnah berikutnya yaitu adalah mukhalafatut tariq, yaitu pergi dan pulang dari jalan yang berbeda, ya. Sebagaimana dahulu praktek Nabi SAW yang diceritakan oleh sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala, karena Nabi SAW idza kana yaumul Id khalafa at-tariq. Ya, Nabi SAW jika pada hari Id beliau itu menyelisihi jalan, maksudnya berangkat dari satu jalan dan pulang dari jalan yang lain, ya. Kemudian sunnahnya yang lain itu adalah takbir pada hari Id, ya. Takbir pada hari Idul Fitri dan juga Idul Adha. Adapun hari Idul Fitri, maka takbirnya adalah dimulai dari ketika terbenamnya matahari di hari terakhir pada bulan Ramadan. Ya, ketika sudah jelas hilal Syawal terlihat, ya, maka besok adalah hari Idul Fitri, 1 Syawal. Maka pada malam itulah disyariatkan untuk bertakbir, ya, yang ma'ruf, yang bentuk atau lafadznya ma'ruf, yang kita tahu bersama, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yaitu yang ma'ruf, yaitu bisa kita amalkan ketika malam Idul Fitri. Nah, kapan berakhirnya? Yaitu ketika imam salat Id sudah mau memulai salat Id. Ya. Maka sebelum itu atau antara terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan itu sampai imam datang, itu disunahkan untuk bertakbir. Ya. Ketika berjalan menuju lapangan pun disunahkan untuk bertakbir. Adapun Idul Adha, maka disunahkan takbir dari awal bulan Dzulhijjah. Ya. Dia disunahkan takbir sampai kapan? Sampai hari Tasyrik, tanggal 13 Dzulhijjah. Ya. Baik, mungkin itu beberapa sunnah yang bisa saya sebutkan yang berkaitan dengan hari Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Semoga bermanfaat. Semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah ini dan menjadikan amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.